أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah pada jemaah Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini dari Jumat akan datang insyaallah kita masih dipertemukan kembali di masjid yang mulia biidznillah. Semuanya kita niatkan taqarrub ila Allah, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui salat syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menjadi batu ini benar-benar catat sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang telah kita harapkan menjadi pembela kita yang mulia. Allahumma amin. Melanjutkan ibadah bersama dari kitab Riyadhus Shalihin dari karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan masih di bab pertama, yaitu bab tentang pentingnya menghadirkan niat, pentingnya ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perkataan, perbuatan yang nampak yang tersebut. Itu yang masih kita bahas, yaitu bab ikhlas, bab tentang pentingnya ikhlas, ihbar niat, menghadirkan niat dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap perbuatan, setiap perkataan yang barizah ataupun yang khafiyah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Karena itulah yang menjadi fondasi dasar amalan kita diterima di sisi Allah Ta'ala, yang menjadi fondasi dan dasar amalan kita baik di sisi Allah dan dosa itu semuanya adalah niat kita dan keikhlasan kita yang karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di hadis ke-8 yang masih yang membahas yang dalil-dalil tentang keikhlasan dan pentingnya niat. Jangan sampai sedikit pun amalan kita itu rusak gara-gara salah niat, salah tujuan, ya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita baca yaitu hadis ke-8, namun sedikit atau agar kita tidak lupa hadis ke-7 yang kemarin sudah kita baca, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan melihat yang lebih lengkap. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada tubuh kalian, pada fisik kalian, pada jasad kalian. Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian. Dan dalam riwayat yang lain tidak juga melihat pada harta-harta kalian. Semuanya tidak dilihat oleh Allah, namun yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum wa a'malikum, yaitu hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimah fokus perhatian kepada apa yang Allah lihat. Ya, dari hadis ini, apa yang Allah lihat pada diri kita? Ya, hati dan amal soleh kita, bukan fisik kita, bukan penampilan kita, bukan harta kita, bukan rupa-rupa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Semakin bertakwa itulah yang paling mulia, dan takwa itu dimulai dari hatinya. Oleh karena itu, mari kita fokus pada apa yang Allah lihat pada diri kita, yaitu hati kita dan amal perbuatan kita. Dan dimulai dengan hati karena semuanya sumbernya, pusatnya itulah hati, dan di antara amalan hati adalah niat dan keikhlasan. Hadis yang ke-8 yang kita baca kali ini insyaallah semoga bermanfaat. Walaupun zahirnya hadis ini adalah berkaitan dengan jihad fisabilillah, namun ya tidak ada salahnya kita mengambil semuanya,
yaitu kita ukur, yang kita berikan hadis ini, yang kita berikan juga kepada ya amal-amal yang di situ ada ketidakikhlasan. Ya, karena sekali lagi kita tekankan, amal itu akan diterima di sisi Allah Ta'ala kalau itu niatnya ya ikhlas lillahi ta'ala. Sudah berlalu hadis, awal hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semuanya amalan-amalan itu hanyalah disebut amal oleh kalau itu disertai niat. Semuanya tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau niatannya lillah, insya Allah. Kalau niatannya lighairillah, maka apa yang di sisi manusia itu cepat habis, sedangkan apa yang di sisi Allah itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah, kita mengharapkan makhluk karena riya, sum'ah dan sebagainya. Ya, kita bacakan dari hadis 8 sekali lagi. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari Abu Musa ya Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajul. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang yang datang kepada beliau tentang anir rajuli yuqatilu syaja'atan, tentang seseorang yang bagaimana kalau dia itu berperang tapi karena syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Karena dia syuja'. Syuja' itu artinya dia pemberani. Dia berperang di jalan Allah, tapi dorongannya ya yang memotivasinya adalah karena memang pemberani, gak takut sama siapapun. Nah, ini dorongannya atau niatannya, tujuannya adalah karena keberanian pada dirinya, dan itu memang bagus. Namun untuk ibadah bukan hanya tujuan-tujuan atau niatan-niatan tadi. Kemudian wa yuqatilu hamiyah, atau satunya lagi berperang di jalan Allah hamiyah. Hamiyah ini fanatisme, entah kepada suku, ya kelompok, golongan atau tanah airnya. Dia berperang tapi bela sukunya, bela kaumnya. Dia berperang tapi karena bela tanah airnya dengan dasar hubul watan minal iman. Ya, ada yang mengatakan itu hadis, padahal itu dusta. Itu bukan hadis, bahkan itu maudhu', yaitu cinta tanah air termasuk iman, bukan hadis ya. Jadi itu hadis yang kalau dinisbatkan bukan ke Rasulullah, tapi itu hadis yang dusta, yang palsu. Ya, namun seseorang yang berperang hanya ingin membela kaumnya, ingin membela kelompoknya, ingin membela tanah airnya saja, maka ini tidak dikatakan ya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian juga ada seseorang yang yuqatil ria'an. Ada seseorang yang berperang karena dia ingin yura makanan, agar dia terlihat di tengah-tengah orang, dan untuk bisa terlihat dia harus tampil. Nah, ini yang kita selalu hindarkan ini, apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial. Untuk riya itu amat sangat mudah. Ya, untuk terkenal, viral amat sangat mudah. Dan hendaklah kita ingat sabda Nabi SAW, Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang ghani, yang dia tidak butuh pada manusia, dan juga khafi, selalu menyembunyikan amalnya. Ya, kaum salaf dahulu tidak suka menunjukkan amalannya sedikit pun, selalu disembunyikan, karena hati itu selalu berbolak-balik. Ya, sebagaimana perkataan Sufyan ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asyadda 'alayya minan niyyah. Tidaklah aku mengobati, memperbaiki, melawan sesuatu yang paling berat pada diriku kecuali niat, karena niat itu selalu berbolak-balik. Ya, kemudian ayyuhal fisabilillah, kemudian ditanya, mana hal itu ya Rasulullah yang merupakan fisabilillah, yang yuqatilu fisabilillah, yang jihad fisabilillah? Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fisabilillah. Inilah min jawami'il kalim, ya antara ucapan Nabi singkat padat namun menyeluruh sempurna. Ya, ada yang bertanya jihad karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, namun Rasulullah menjawab satu aja. Ya, siapa yang jihadnya litakuna kalimatullah, agar kalimat Allah, yaitu tauhid, hiyal 'ulya, yang paling tinggi, yang menang di atas seluruh, ya, di muka permukaan bumi, seluruh agama yang tujuannya adalah lillah, untuk menegakkan kalimat Allah, maka itulah fisabilillah, dan itulah yang dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa ya surganya. Karena ya jihad ini adalah puncak dari amal soleh, ya puncak keimanan seseorang ketika dia mengorbankan hartanya, dirinya,
ya jiwanya, keluarganya, semuanya untuk ya membela Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah surga. Ya, namun ketika salah niat, ya dia bukan disebut syahid, walaupun di dunia dia ketika meninggal, ya ketika meninggal didapati ya kufur, ya dia di dunia dikatakan ya syahid di dunia saja, tapi di akhirat tidak. Adapun yang syahid karena ya litakuna kalimatullah al ulya, maka itu dikatakan syahid di dunia wal akhirah. Yang pernah kita bahas, syahid itu ada 3, ya. Syahid di dunia dan di akhirat, syahid di dunia saja, dan syahid di akhirat saja. Syahid di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah ikhlas, karena ya litakuna kalimatullahi al ulya, karena Allah membela agama Allah, ya bukan karena riya, bukan karena fanatisme, bukan karena membela tanah airnya saja, bukan karena membela kaumnya saja, bukan ini disebut pemberani. Itulah yang di dunia wal akhirah. Adapun syahid di dunia adalah orang yang jihad tapi dia diperlakukan di dunia itu ketika syahid seperti diperlakukan ya orang syahid, namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan orang yang syahid di akhirat adalah seperti yang pernah kita bahas, orang yang sakit perut, orang yang terkena wabah, ya orang yang meninggal karena musibah, karena kebakaran, atau orang yang membela hartanya. Karena ada orang yang ingin merampok hartanya, kemudian dia bela dirinya hartanya, ya kemudian dia gugur, ya nanti akan disebutkan di sini, ya maka dia termasuk fisabilillah, ya termasuk syahid, tapi syahid di akhirat saja. Di dunia diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Itulah 3 macam syahid yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam riwayat yang lain di sini biar kita menambah faedah. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasul ditanya muqatilu lil maghnam, ada seseorang yang berperang itu karena maghnam ghanimah. Tujuannya perang apa? Ghanimah, biar dapat harta. Maka ini hukumnya ya sama. Ya, cuma juga ar-rajulu yuqatilu lidzikri, atau dia berperang karena ingin disebut-sebut, entah disebut pahlawan, pemberani, pokoknya yang disebut-sebut namanya biar dikenal, masuk berita dan sebagainya, viral. Atau ar-rajulu yuqatilu liyura makanahu, ya, atau seseorang yang ingin berperang itu agar dia dilihat kedudukannya, ya agar nampak dia. Maka semuanya dibatalkan oleh Rasulullah, cukup satu saja. Siapakah man qatala fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Di sini ada sedikit tambahan atau faedah yang tadi kita sebutkan, seseorang yang berperang karena maghnam, karena ghanimah. Kalau itu sebagai tujuan utama, yang paling utama, sekali lagi di hatinya itu isinya semua adalah ghanimah biar kaya, ya maka itu ya termasuk tadi, itu bukan jihad fi sabilillah. Tapi seseorang yang jihad fi sabilillah namun ada niatan sedikit masuk, ya oh ya nanti dapat ghanimah, alhamdulillah lumayan. Ya, di sini namanya para ulama menyebut at-tasyrifin niyah, yaitu ada mencampurkan niat yang tujuannya adalah akhirat, kemudian ada kesusupan sedikit. Lalu bagaimana hukumnya ini? Ini banyak ya. Kita menuntut ilmu, pokoknya tujuannya adalah lillah, mencari jalan kemudahan menuju surga, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan pada diri kita dan orang lain. Semuanya adalah ridha Allah. Namun kadang disisipi. Ini hanya contoh ya, misalnya di sini gak usah makan dulu, nanti kan dapat makan. Ya ini gimana ya? Ya mau berangkat, aduh lapar, gak usah, nanti aja makannya di sana kan makan. Ya ini bagaimana niatannya? Ya atau seorang dai yang dia dapat transport, ya atau ya macam-macam, atau dia seorang guru mengajar kan nanti dapat gaji. Nah ini bagaimana hukumnya? Ya maka kembali tadi, kalau itu niatannya yang dominan adalah lillahi ta'ala, maka itu tidak akan membatalkan amalnya. Ya namun kalau itu dominan, ini akan batal. Kenapa? Man qatala lil maghnam tadi, siapa yang berperang tujuan utamanya adalah ghanimah, siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah makan, siapa yang menuntut ilmu tujuan utamanya adalah harta, tujuan utamanya adalah ingin ketemu rekan bisnis misalnya, tujuan utamanya sekali lagi, maka itu bukan yang niatan lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau jika disisipi sedikit, maka itu tidak mengurangi, akhirnya membatalkan amalannya, namun mengurangi pahalanya.
Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi pernah mengatakan, "Ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fataghnam wa taslam illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujurihim atau sulusai ujurihim." Ya, sulusai ujurihim. Wa man mata atau ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfi'u wa tusabu illa tamma ujuruhum. Yang dikatakan tidaklah seorang yang berperang ya, atau utusan pasukan ekspedisi perang yang diutus, kemudian dia berperang, kemudian dia taghzu, berperang, fataghnam, memperoleh ghanimah, wa taslam, dan dia selamat. Jadi kondisinya dia selamat ataupun tidak terluka, kemudian dia selamat dapat ghanimah, maka illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujuri, maka dia telah mempercepat ya 2/3 pahalanya. Namun dia tetap dianggap amal jihad fisabilillah. Namun karena ada niatan sedikit tadi, ya niatan sedikit ingin ghanimah, maka dikurangilah pahalanya. Kalau ini jihad, dia dapat ghanimah dan selamat, maka dia ya mengurangi atau dia telah mengambil 2/3 pahalanya yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia selamat, tidak terluka, dan dapat ghanimah. Ya, wa ma min ghaziyatin, adapun seseorang yang berperang atau pasukan yang diutus berperang, kemudian dia tidak mendapatkan ghanimah dan dia juga tidak selamat, maka tamma ujuru, maka pahalanya sempurna. Nah, sini dijelaskan oleh para ulama, ya, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti yang tadi, seseorang yang niatannya tulus lillahi ta'ala, kemudian tersisipi sedikit, ya tidak sampai dominan tapi sedikit, karena sebagaimana berperang itu ada kemungkinan dapat ghanimah. Nah, kita juga menuntut ilmu kemungkinan dapat makanan ya besar ini. Ya nanti kalau misalnya nggak dapat ya jangan untung ya. Jadi apa? Ada kemungkinan itu sudah kita perkirakan, oh ya pasti nanti ada keuntungan. Tapi jangan jadikan dominan. Tapi masuk di situ di niat kita sedikit, maka ini mengurangi pahala apa yang kita kerja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana solusinya? Ya hilangkan itu semuanya, biar pahalanya utuh di sisi Allah. Ya kalau itu kemudian kita tersisipi, nah, maka kita harus membalas hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Aswair yang dalam videonya beliau mengatakan, maka di sini adalah dia terus melawan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Terus baca itu, dilawan semuanya. Kemudian jika masih terus, maka kita ya membalas ya amalan yang tadi kesisipan niat sedikit dunia tadi, membalas dengan amalan-amalan yang lain yang itu tidak diketahui oleh manusia. Kita misalnya ada niatan dapat makanan ini, maka membalasnya adalah berikan makanan sesuai makanan yang tadi atau yang kita makan, kemudian kita berikan orang lain dan tidak perlu disiarkan, cukup disembunyikan. Atau contoh yang lain, kita misalnya infak, sedekah, ya kemudian ada niatan sedikit untuk dipuji manusia, tapi tetap kita lawan, tapi masih mengganjal. Lalu bagaimana solusinya? Yang tadi infak 100.000, ya kemudian ada muncul niatan sedikit, maka kita balas besoknya atau lusanya sesuai dengan kesanggupan kita. Infak 100.000 tapi tidak ditampakkan. Atau seorang dai, karena dia atau mubaligh atau seorang ustadz, ya dia menyampaikan ilmu, dia mengajar, kemudian ada niatan, yaitu kan ada transportnya, maka dia harus membalas ya dengan mengajar tanpa ada bayaran dan tidak perlu diomongkan semua. Jadi dia harus menyediakan waktu untuk mau mengajar dan tanpa ada bayaran, dan itu nggak perlu disia-siakan, tapi disembunyikan. Dan banyak contoh yang lain yang intinya terus dilawan hal itu ya agar tidak mengurangi pahala, karena pahala di sisi Allah tentu lebih baik dan jauh lebih besar. Kemudian ada kemungkinan kedua, yaitu pahalanya utuh, ya, yang dikatakan al hadis dalil ala halil ghanimah wa laysat munkisatan lil ajr. Ada pendapat kedua, siapa yang berperang karena niatannya ingin dapat ghanimah, itu dalil tentang halalnya ghanimah, ya karena memang halal, ya, dan tidak mengurangi pahala. Innama fihi ta'jilu ba'dil ajri ma taswiyati fihi lil ghanim wa ghairil ghanim.
akan tapi hanyalah itu menyegerakan balasan, namun tetap pahalanya sama. Ya, tetap pahalanya sama, namun hanya saja yang dapat ghanimah tadi dapat keuntungan di dunia yang lebih cepat, ya, daripada yang tidak dapat ghanimah. Illa annal ghanim ajjala lahu thulutha ajrihi wa huma mustawiyan fi jumlatihi wa qad awwadallahu man lam yaghnam fil akhirah bi miqdari ma fatahu min ghanimah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, tetapi di sini pahalanya sama, ya, dan Allah akan mengganti tentunya bagi orang yang tidak mendapat ghanimah dengan yang jauh lebih baik daripada sekedar ghanimah, karena Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala di sini sesuai dengan kehendak. Itu ya, jadi sekali lagi ini yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah at-tashrif fi niyyah, niatannya adalah lillahi ta'ala murni, namun namanya manusia hati berbolak-balik ingin sesuatu sedikit, ya, ingin sesuatu dan dilawan, tapi muncul lagi karena kondisi. Nah, ini harus dilawan. Kemudian tadi solusinya balas dengan amalan sir yang tersembunyi, ya, dan terus menghilangkan itu. Adapun yang beramal karena dominan, ya, maka jelas itu bukan fisabilillah, itu bukan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kembali ke hadis. Jadi sekali lagi pentingnya niat, baik dan buruknya nilai pahala di sisi Allah itu karena ya niat dan keikhlasan. Ya, dikatakan, kita baca dari sini dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan man qatala litakuna, yaitu siapa yang berperang karena tujuannya adalah yang tadi, karena ada 3 sebab nih, karena syaja'ah, karena hamiyah, dan juga karena riyah. Ya, inilah contoh-contoh orang yang beramal namun tidak ikhlas. Contoh-contoh alhamdulillah orang-orang yang beramal yang seharusnya amalan itu menjadi puncak, ya, puncak pahala di sisi Allah Ta'ala kelak, namun karena niatnya salah maka menjadi ya amalan yang rendah. Sering kita ulang-ulang, rubba amalin shaghirin tukabbiru niyyah, ya, betapa banyak amalan kecil itu menjadi besar di sisi Allah niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan bisa jadi amalan itu besar seharusnya, namun karena salah niat itu menjadi kecil, bahkan terhapus, bahkan tidak ada pahala sama sekali di sisi Allah Ta'ala. Dan kembali kita kaitkan, maka adalah kita selalu melihat apa yang Allah lihat pada diri kita, yaitu hati kita. Karena tadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Kita gabungkan maknanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka adalah kita selalu memperhatikan itu agar ya amal kita makbulan dari Allah, ya, diterima di sisi Allah, bahkan dilipat gandakan, ya, dengan ya kelipatan yang sangat banyak. Dan itu semuanya tergantung ya hati kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, takut kita, harapan kita kepada Allah, cinta kita yang kita bahas kemarin di al-ubudiyah. Semuanya itu tergantung amalan hati. Ya, jadi disebutkan ada beberapa alasan-alasan seseorang ya yang berperang itu niatannya karena syaja'ah, ya, karena keberanian. Syaja'ah di sini maksudnya adalah dia ingin disebut orang yang pemberani. Ya, yuhibbul qital, dia memang hobinya gelut, ya, bahasa kita. Hobinya membunuh orang, takut mati sudah, pemberani. Ya, maka disifati dengan syaja'ah agar nanti disebut itu loh si fulan berani banget, ya, bandel ini, dan seterusnya. Ya, maka orang yang seperti ini ya tidak dikatakan fisabilillah. Ya, atau orang yang hamiyah itu membela, ya, pembelaan terhadap kaumnya, sukunya, atau bahkan tanah airnya. Ya, nah inilah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Di sini ada beberapa yang masuk dalam hamiyah, yaitu kaumiyah. Kaumiyah itu karena membela suku, ya, terutama di sini disebutkan kaumiyah al-arabiyah karena Arab, ya, karena suku Arab. Kalau kita suku Jawanya atau suku Maduranya atau suku apanya, ya, pokoknya tujuannya adalah membela suku. Ya, maka ini laisa syahid, ini bukan yang disebut dengan syahid. Kalau dia berperang, ya kelihatannya masih syahid, dan dia syahid di dunia, tapi di akhirat nggak dapat balasan bola surga yang di Allah. Ya. Kemudian juga ada istilah dari hamiyah, yaitu hubul watan tadi, atau watoniyah, ya, berdasarkan hadis yang sekali lagi dusta,
yaitu hubbul watan minal iman, cinta ya tanah air termasuk iman. Itu bukan hadis, tapi itu adalah palsu ya hadisnya, bahkan maudhu, disebutkan oleh Imam As-Sun'ani itu maudhu, palsu, berarti bukan. Ya. Maka dijelaskan di sini ada seseorang yang tujuannya adalah wataniyah. Idza nahnu idza qatalna min ajli watan lam yakun hunaka farqun baina qitalina wa baina qitalil kafir. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita berperang karena tujuannya adalah tanah air, maka nggak ada bedanya kita dengan orang kafir, sama-sama membela tanah airnya. Nah, makanya harus ditambahi tanah air yang Islami, harus disebut dengan watanun Islami. Ya, bukan karena murni tanah airnya saja, membela tanah airnya saja, bukan, tapi harus disebut dengan tanah air yang itu biladun Islamiyah, termasuk negeri Islam yang di situ ada ditegakkan syariat, sholat ada, ya semua hukum-hukum berdasarkan syariat Islam, ya semuanya banyak kaum muslimin, mayoritas itulah negeri Islam. Yang pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang definisi negeri Islam dan negeri kufur. Ya, jadi mau dekat, mau di sini, mau di sana, selama itu ada disebut tanah air Islam, maka itulah yang harus kita bela. Ya, jadi kalau hanya tujuannya membela tanah air, maka itu sama saja orang kafir, mereka ngotot bela berperang juga karena tanah airnya. Jadi tidak ada bedanya. Maka ini bukan fisabilillah. Ya, jadi harus ditambahkan al-wajib an nuqatil min ajli Islam fil biladina. Kewajiban kita adalah berperang untuk Islam, karena Islam yang ada di negara kita, karena Islam tertindas, maka itu kita bela. Itulah yang dinamakan litakuna ya kalimatullahi ya ulia. Jadi bukan murni itu tanah airnya saja, karena berdasarkan cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu jangan sampai berperang karena kesukuan, karena membela kaumnya, atau karena ingin membela tanah airnya. Ya, maka itu semuanya harus ditambahkan. Kalau suku, ya maka ya Islam. Demikian juga tanah air, ya tanah air yang Islam, bukan murni kesukuan dan juga tanah air. Ya. Kemudian juga yang tadi disebutkan sebab yang ketiga adalah riaan, yaitu orang-orang yang ya berperang karena dia ingin dilihat oleh orang lain, ya ingin diuropakan untuk ditampilkan dirinya. Ya, maka ini juga bukan syahid fisabilillah. Ya, ada tambahan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang mengatakan, ya ada pun al-difa, ya, berperang karena membela diri, yang tadi kita sebutkan termasuk syahid di akhirat. Ya, orang yang menqutila atau siapa yang membunuh atau siapa yang terbunuh, atau yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu man qutila atau naqutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia termasuk syahid. Di mana? Di dunia wal akhirah, atau di dunia atau fil akhirah. Ya, jawabannya adalah fil akhirah. Ya, di dunia diperlakukan sebagai orang meninggal biasa. Ya, namun dia dapat pahala syahid karena dia telah mempertahankan hartanya, jiwanya, karena ada orang yang merampas hartanya. Ini dinamakan dengan qital difa, yaitu berperang karena membela diri. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin bahwa anna ahadan sa'a 'alaika fi bait. Kalau ada seseorang yaitu mengambil atau merampas ya hartamu, atau ingin merampas apa yang disisimu di rumahmu, ya yuridu akhadha malika, ingin mengambil hartamu, atau yuridu an yantahika ardu ahlika, atau ingin merenggut kehormatan keluargamu, naudzubillah, contoh, fa innaka tuqatiluhu kama amarta, ya bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad su'ila 'anil rajuli ya'til insanu wa yaqulu lahu a'tini malak, qala la tu'tihi malak, qala ara'aita in qatalani, qala qatilhu, qala ara'aita in qatalani, qala fa anta syahid, qala ara'aita in qataltuhu, qala huwa finnar. Dalam hadis Muslim dikatakan, jadi Nabi pernah ditanya oleh seseorang, ya kalau ada orang yang ingin mengambil hartamu, maka jangan kau beri. Ya, kalau dia memerangi, bagaimana? Perangi juga. Ya, kalau dia membunuhku, ya ara'aita in qatalani, qala fa anta syahid. Ya, jadi kalau tadi disebutkan, kalau dia memerangi, balas dengan lawan.
Kalau dia membunuhku, maka engkau adalah syahid. Lalu bagaimana kalau aku yang bunuh dia, perampoknya, malingnya? Ya, maka huwa finnar, maka maling tadi, perampok tadi finnar. Ini ya keuntungan ya bagi orang-orang yang, atau ganjaran pahala bagi orang-orang yang membela dirinya karena ingin diambil hartanya dari orang-orang yang merampok tadi atau yang merampas. Maka sekali lagi, kalau dia memerangi maka lawan, kemudian kalau terbunuh itu adalah syahid. Kalau kita yang membunuh, dia yang masuk neraka. Kenapa? Nah, tadi karena dia merampas hak ya seorang muslim yang harus seharusnya dijaga. Jadi itu tambahan-tambahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman, yang intinya bahwasanya tadi ini adalah amalan yang sangat utama, sangat besar di sisi Allah Taala, namun harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena syaja'ah ya ingin mendapatkan atau ingin disebut pemberani, bukan juga karena hamiyah kesukuan membela kelompoknya, tanah airnya tadi sudah kita sebutkan, atau juga bukan karena riya. Lalu bagaimana agar mendapatkan keutamaan syahid di dunia wal akhirah? Yaitu tadi litakuna kalimatullahi ulya fa huwa yang adalah ketika dia berperang tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang bisa billah. Kemudian sini kita sebutkan faedah-faedahnya dari sumber yang lain. Yang dikatakan dalam hadis ini bahwasanya tafawutun nas bayanu tafawutin nas fin niyat indal kitab, yaitu betapa perbedaan yang sangat besar ya, berbeda-beda niatan manusia ketika berperang. Ada yang karena ingin disebut pemberani, yang ingin membela kaumnya, tanah airnya, ingin karena riya ya, dan seterusnya. Semuanya itu berbeda-beda, dan yang paling afdal fa'aslahuhum, yaitu fa'aslahum niyatan man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Lalu dari semua niatan-niatan yang berbeda-beda bermacam-macam tadi, mana yang paling baik niatnya? Yang paling baik niatnya adalah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Yaitu yang paling baik niatnya adalah yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Ya, dan itulah niatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi juga dikatakan sabilullahi wahid, jalan Allah itu satu, wa sabilu syaitan katsira, jalan-jalan syaitan itu banyak, bercabang-cabang. Dan semuanya tadi kalau kita kaitkan, ada yang niatannya syaja'ah, hamiyah, riyaan, semuanya itulah subul syaitan, ya jalan-jalan syaitan. Adapun sabilullah ya itu adalah wahid. Makanya dikatakan Allah tadi man hadahullahu ta'ala li suluki sabilihi, orang yang dapat petunjuk adalah orang yang meniti jalan Allah yang di jalannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Di surat Al-An'am ayat 193. Ya, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ittabi'uhu, ya ikutilah jalan yang lurus itu satu, wa la tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Jalan-jalan yang lain nanti akan fatafarraqu bikum an sabili, akan menyesatkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang satu. Maka sabilullahi wahid. Ya, ini juga kita ingatkan para jamaah Allah Ta'ala ya, dari hadis yang pernah juga kita sebutkan tentang awwalu khalqin tusa'aru bihi, ya tusa'aru bihi benar yaumul qiyamah, tentang ya makhluk yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya. Ya, dengan kata lain, ungkapan yang lain, siapakah yang paling pertama masuk neraka? Ya bukan Fir'aun, ya bukan Qarun, bukan penyembah berhala, bukan orang musyrik, tapi yang pertama kali api neraka dinyalakan untuknya, jadi masukkan pertama kali adalah ya 3 orang yang semuanya membawa amal-amal soleh yang besar. Ya, yang satu adalah qari, thalibul ilmi, alim. Yang satunya lagi adalah yaitu orang yang ya jihad fisabilillah. Satunya lagi adalah orang yang jawad, ahli sedekah, yang sebelum ya semuanya dikatakan itu adalah amalan-amalan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Menuntut ilmu sejak muda, terus dia mengajarkan, yang seharusnya itu dia dapat darajat inda Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang seharusnya dia dapat salawat, ya innallaha wa malaikatahu
wa al-samawati wal ard hatta namlah hatta namlah wa hatta hitan, ya. Sungguhnya Allah penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan, bahkan sampai semut-semut di sarangnya itu mendoakan kebaikan bagi para pengajar ilmu, para ahli ilmu yang mengajarkan manusia. Namun karena niatnya salah, ya apa yang terjadi? Ya dia dilemparkan atau dia diseret mukanya dan dilemparkan dalam api neraka. Demikian juga orang yang jihad fisabilillah, yang niatannya adalah salah, niatannya adalah ingin disebut pemberani, ya ingin disebut pahlawan, ingin membela sukunya, tanah airnya, maka sama nasibnya, diseret mukanya kemudian dilemparkan dalam api neraka. Walaupun ditanya kenapa engkau mengamalkan ini, ya ini adalah karena ini karena itu, semuanya dibalas kata engkau dusta, engkau melakukan agar disebut ini dan engkau tidak mendapatkan gelar-gelar itu. Ini alhamdulillah. Orang yang alim menuntut ilmu mengajarkannya sudah dapat gelar qorid, sudah dapat gelar ustad, ya ustad kibar, ya, atau ustad ya pokoknya dapat gelar, atau ustad atau gelar-gelar yang lain, kiai, ya dan sebagainya, semuanya dapat dan itu diakui di tengah manusia, namun niatannya salah. Atau orang yang tadi ya sudah dapat gelar pemberani, pahlawan, bahkan namanya tercatat. Atau orang-orang yang sedekah tadi, semuanya adalah niatannya adalah ini disebut jawad karim, ingin disebut orang yang dermawan, ya kembar memberi, ya ringan tangan dan seterusnya. Maka semuanya disebut hadapta, engkau berdusta, dan mukanya diseret, ya dilemparkan dalam api neraka yang seharusnya dia itu mencapai yang derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya di sini Rasulullah mengatakan dalam akhir hadis itu dari hadis Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihim nar yaumil qiyamah. Wahai Abu Hurairah, itulah 3 orang yang pertama kali di antara makhluk Allah yang neraka dinyalakan untuknya hari-hari dari itu. Jadi bukan bukan korun, ya bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang kafir bahkan, tapi dia muslim, dia punya amal soleh, ya amal solehnya bukan amal soleh yang sedikit tapi besar dan berat, ya namun karena salah niat rusaklah semuanya, ya naudzubillah. Oleh karena itu ini adalah peringatan bagi kita semuanya untuk selalu menjaga niat, memperbaiki niat, ya selalu kita hadirkan dalam semua perkataan kita, perbuatan kita, semuanya adalah ya niatan lillahi ta'ala. Terus kita lawan hal-hal yang mengotorinya, baik itu riya, ya baik itu keuntungan dunia, pujian manusia, atau bahkan celaan, ya semuanya kita lawan. Kita selalu berdoa, selagi mohon dihafalkan, semua mungkin sebagian hafal itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ya itu perlindungan dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Dan terus dilawan ya dengan melakukan memperbaiki hati, ya. Dan yang tadi kalau itu pernah kita kecolongan, kita balas dengan amal yang sesungguhnya, nggak perlu diviral-viralkan, nggak perlu diperlihatkan, karena amal itu lebih baik ya jika kita itu melakukannya dengan penuh keikhlasan. Di wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang mungkin ada yang ditanyakan, masih ada waktu. Cukup ya. Sekedar kesimpulan yang tadi kita sebutkan dari hadis ke-8, bahwasanya perlunya kita yang memperbaiki ya niat-niat kita, tujuan-tujuan kita beramal soleh, ya bukan karena ingin disebut-sebut manusia, ya ingin dapat pengakuan, ingin dapat validasi seseorang, ya, atau ingin ya hal-hal yang kelihatannya atau sifatnya dunia. Namun semuanya ya amal itu akan besar di sisi Allah Ta'ala kalau kita benar-benar ya dari hati kita gabungkan dengan pembahasan al-uluhiyah, ya penuh dengan cinta kita kepada Allah, takut benar-benar ya akan azab Allah, dan juga sangat-sangat mengharap apa yang di sisi Allah berupa surganya dan ridhonya. Dan perlu kita ingatkan, walaupun kita semuanya bisa hal itu, ya jangan sampai kita ujub. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya semata, namun semuanya itu adalah karena ya rahmat Allah,
Ya, bahkan Rasulullah sekalipun itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, hati ini sangat penting, niatan ini sangat penting, ya, agar kita selalu ya berada di jalan Allah dan selalu dalam ridhonya, dan kita inginkan adalah kita semuanya diberikan keikhlasan dan dikumpulkan bersamanya di surga yang penuh dengan ya kenikmatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد